Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Bonus demografi yang tengah dinikmati oleh Indonesia kini dihadapkan dengan tantangan besar, yakni bangkit dari krisis ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk Indonesia hingga 2020 didominasi oleh generasi Z dan milenial. Hasil survei sepanjang Februari hingga September didapati generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa, setara dengan 27,94% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa. Sementara generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%. Anak muda, khususnya milenial, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi ekonomi. Selain usia produktif sebagai angkatan kerja, generasi milenial sangat adaptif, sehingga kunci kesuksesan ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada generasi muda. Selain itu juga, generasi milenial berpotensi besar menjadi motor penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah. Lantas, bagaimana anak muda bisa memulai dunia usaha hingga menggerakkan ekonomi negara? Pemirsa, tidak sedikit orang yang apatis dengan anak muda. Ketika anak muda terjun ke politik misalnya, ada opini, anak muda tahu apa? Ketika anak muda terjun bisnis, ada pula opini yang bilang, anak muda bisa apa? Dan masa depan kita hari ini ada di tangan anak muda. Kenapa? Kita lihat data dari 270 juta jiwa populasi di Indonesia, kaum dengan populasi terbesar adalah anak muda atau generasi muda. Hampir 70 juta jiwa penduduk Indonesia adalah milenial dan lebih dari 74 juta jiwanya adalah generasi Z. Dapat dipastikan nasib bangsa kita ada di tangan mereka. Nasib ekonomi negara kita pun ada di tangan anak-anak muda ini. Anda menyaksikan di Indonesia Economic Club bersama saya tentunya Aprevita dan senior saya Prof. Renat Kasali yang kita akan angkat sebuah tema yang menarik, sukses raup cuan di usia muda. Prof, langsung saja di malam hari ini di situasi yang berbeda di studio kita terlihat pancaran-pancaran optimisme ya Prof. Anak-anak muda yang ya tidak jauh beda sebenarnya umurnya dengan saya begitu ya. Biasanya milenial yang sukses menggerakkan tentunya ekonomi negara. Dan saya langsung saja menyapa mereka. Saya ingin menyapa satu persatu nih Prof. Silakan. Yang pertama saya ingin menyapa pengusaha muda Arif Widiasa, CEO Agate Internasional. Halo. Ini mainnya game. Mainnya game, game dengan teknologi. Dan kemudian Lisa Yumi yang paling cantik sendiri, founder Prabu Indonesia. Selamat malam. Ini mainannya pada agak fashion ini. Fashion, kita akan nanti lihat, kita akan gali seperti apa. Semua orang modern menggunakan itu. Iya, dan yang terakhir ada Krishna Aditya, Chief of Staff Advisory. Selamat datang di program di Indonesia Economic Club. Ini pangan dia. Pangan. Nah, ini yang sekarang memang lagi dibutuhkan di negara manapun. Di negara manapun ya. Survive pangan di dalam negeri. Ya, tapi ngomong-ngomong Vita, ya tadi kan bilang sukses muda dapat cuan gitu ya. Jangan cepat-cepat lah. Jangan cepat-cepat. Baik. Pertanyaan pertama simple Prof. Saya ingin menanyakan di usia berapa sebenarnya memulai bisnis? Mungkin Arif dulu deh. Saya mulai usia 21. 21. Itu 21 itu memulai sebagai apa waktu itu? Memulai langsung di game development. Memang dari langsung kecil. bikin game. Iya, dari usia 21 tahun main game. Ya, bikin game ya. Menarik. Ya, Lisa sendiri dari usia? Kalau saya mulai usaha sepatu di usia 26 tahun ya. 26. Sebenarnya agak nyasar karena sebelumnya dari banker. Jadi dari banker ke sepatu. Oke, ya masih ada lah hitung-hitungan sibuk size sekolah ya. Sibuk sekolah, bekerja, baru kemudian tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Oke, 21, 20 kemudian Sna?
Kalau saya di umur 21 juga, waktu masih kuliah waktu itu membuat startup perusahaan digital. Oke, apa yang kalau mungkin tadi pernyataan si Lisa menarik bahwa ini kesasar nih. Apa yang membuat Anda optimis akhirnya terjun di dunia fashion sepatu? Karena saya suka ya dengan sepatu dan I'm passionate about it. Karena kalau segala sesuatu kita tumpahkan segala hati dan pikiran pasti akan sukses sih. Jadi saya percaya dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah kita pasti bisa. Ini kalau saya lihat dari kacamata saya, Prof, wanita akhirnya menjadi businesswoman sepatu. Pasti pecinta dulunya sukanya beli sepatu. Beli sepatu. Mungkin ada sekitar 2 lemari gitu, Lisa, Lebih sih. Tapi yang menarik adalah dia membuat sepatu laki-laki. Iya, Sepatu mayoritas laki-laki ya. berarti memahami pasar laki-laki. Benar, itu kita sambil along the way kita belajar ya apa yang dibutuhkan sehingga kita juga tetap development dan belajar terus. Apakah ini belajar dari mempelajari biasanya dari orang terdekat nih? Bisa dibilang gitu, karena sebenarnya usaha ini saya mulai bersama suami dan kita berdua sama-sama pecinta sepatu sih. Jadi kalau ke rumah bisa dilihat lemari sepatu lebih besar daripada lemari pakaian. Wow. Gitu. Oke, jadi dari sharing kemudian akhirnya berubah menjadi bisnis. Benar. Dan ini tentunya ya sudah profit lah ya, Prof ya. Oke, Arif. Nah, kalau dari Arif sendiri kan dari awal sudah ke game ya. Iya. Kenapa Di optimis saat sekali? orang belum memperhatikan membuat game, masih Iya. import saat itu. Benar, di saat itu ya kita mungkin salah satu yang pertama, mungkin nggak benar-benar pertama sih, tapi yang lumayan besar di Indonesia. Berapa belas tahun yang lalu itu? 12 tahun, ntar lagi kita ulang 12 tahun tahun, ke-12. berarti sekarang usia 35 ya? 33 sekarang. 33, sorry 33. Oke, berarti di awal sudah game ya, dan optimisme bisnis ini akan berkembang dan itu terbukti saat ini. Krisna, kenapa pangan? Apakah dari awal usia 21 tadi sudah terjun langsung ke pangan atau ada background pendidikan? Iya. Ya, kalau background pendidikan sebenarnya kan saya teknik elektro ya, electrical engineering, jadi emang suka di bidang teknologinya. Cuman waktu itu di awal bisnis bikinnya ya hanya mengaktualisasi apa yang dipunya, jadi memang bikin teknologi multi touch stable gitu kan ya, emang bikin teknologi yang cukup visioner lah untuk bikin simulasi. Cuman tahun 2012-13 akhirnya ketemu partner Gibran. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin e-fishery karena fokusnya ya kita percaya manusia makin lama makin banyak, lahan makin lama makin sempit untuk memproduksi bahan makanan, sehingga dibutuhkan teknologi untuk ya men-solve masalah itu, karena ya kita masih tetap butuh makanan gitu. Tapi kalau dengan adanya teknologi ya kita bisa meningkatkan produktivitasnya untuk menunjang ya kebutuhan umat manusia yang lebih banyak tadi. Jadi yang dibuat itu adalah teknologinya atau bisnis peternakannya? Teknologinya awalnya. Jadi kita Teknologinya. bikin alat untuk ngasih makan ikan ataupun udang secara otomatis dengan dan bisa aplikasi. digunakan oleh siapa saja. Iya. Oke, Krisna, saya dengar juga Anda akan IPO, benar ya? Iya, mudah-mudahan waktu di awal bikin ya saya sama Gibran, maksudnya ya visi kedepannya kan emang pengennya ya go public gitu ya company-nya di sana sih. Jadi ya nanti ngelihat kondisinya seperti apa, dan ya tadi ya maksudnya fokus kita juga selain mengembangkan teknologinya juga memberikan impact untuk ya industri perikanan itu sendiri, karena kan Indonesia merupakan negara kedua terbesar produsen perikanan di dunia gitu kan ya. Jadi dengan potensi yang sangat besar ya harapannya kita bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi untuk masyarakat. Ya, ini banyak menarik, Vita ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Indonesia juga adalah negara perikanan tambak yang penting. Karena berpikirnya kita ini daerah kelautan, laut semua, tidak terpikir bahwa banyak tambak yang juga penting di Indonesia, cukup besar ya. Iya. Wilayah yang daerah pertambakan. Iya, jadi hampir seluruh pesisir pantai di Indonesia itu ada banyak sekali tambak. Bahkan di Danau Toba, bahkan di Sumatera Barat di atas gunung, itu juga banyak sekali daerah-daerah tambak di sana. Iya. Oke, e-fishery sendiri ini apakah perusahaan pertama yang bergerak di bidang kalau tadi berarti secara sistemnya ya di Indonesia? Satu-satunya? Atau ada? Yang pertama ya, jadi saat ya teknologi banyaknya menyasar masyarakat perkotaan, ya kita menciptakan teknologi untuk masyarakat daerah. Dan yang pertama di bidang perikanan tadi ya, teknologi untuk bidang perikanan.
Cuman kalau sekarang satu-satunya sih enggak sih, udah cukup mulai banyak lah yang sudah mulai banyak mengikuti ya. Yang bermain di sini. Tapi ya tadi karena kita pionirnya, jadi top of mind-nya masih di fishery gitu. Oke, Lisa, model bisnis apa yang pertama kali tercetus begitu sepatu laki-laki? Kalau kita model bisnis untuk Prabu di D2C, direct to customer. Jadi kita ingin customer itu mendapatkan value yang paling bagus dengan harga yang dibayarkan. Jadi melalui D2C ini memang kita tidak membuka offline store, sehingga cost yang seperti itu bisa kita cut dan kita bisa go directly ke customer kita. Sehingga feedback juga kita bisa dengarkan dari customer secara langsung. Jadi bisa juga customize dengan keinginan customer ya? Customize sampai saat ini hanya untuk warna. Tapi untuk customer biasanya mereka kan kalau beli online suka agak problem tuh di sizing. Nah, kita provide untuk ganti size Prof. sampai Renat sepertinya sudah mulai tertarik ini, sudah mulai tanya-tanya. Arif, berapa persen keuntungan di pandemik ini kenaikannya? Iya, sebenarnya kalau industri game di pandemi ini memang bisa dibilang blessing in disguise. Boom ya. Lumayan, jadi signifikan sekali. Bahkan salah satu produk kita di kuartal pertama pandemi itu naik 300% quarter on quarter. Tapi mungkin yang kita juga sangat bahagia juga sebenarnya karena pandemi itu banyak memberikan tekanan ya ke banyak orang. Jadi ini data dari Google, kata kunci yang banyak dicari selama masa pandemi dan naik 25%, itu adalah kata main bareng. Betul ya? Betul. Main bareng. Nah, karena Jadi, Prof sudah membuka kata main search bareng engine, gitu ya. Nanti kita akan realisasikan main bareng yang seperti apa. Prof, kita harus break dulu ya, Baik, Prof. iya. Baik. Pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.